Ya awal mulanya ya pengen mempunyai monumen hidup. Jadi awalnya ini saya ya seperti pemuda-pemuda lainnya lah, mencari jati diri. Tapi untuk kepuasan hidup ini belum menemukan. Nah, ya namanya orang hidup itu nanti pastinya kan juga kita menghadap yang khalik kan gitu. Nah, ini orang yang baik itu kan yang bisa memberi manfaat, berdampak bagus, tapi secara global nggak bagus. Jadi khusus untuk pembudidaya Faname pada saat ini menjadi dampak bagus karena harga pada saat ini di puncaknya, Mas. Di puncaknya. Ya awal mulanya ya pengen mempunyai monumen hidup. Jadi awalnya ini saya ya seperti pemuda-pemuda lainnya lah, mencari jati diri. Jadi pengen apa itu akhirnya katakanlah kita bekerja di instansi gitu. Dan kalau saya pribadi saya sudah keturutan, tapi untuk kepuasan hidup ini belum menemukan. Nah, tadi saya menyampaikan monumen hidup ya, itu ya namanya orang hidup itu nanti pastinya kan juga kita menghadap yang khalik kan gitu. Nah, ini saya punya keinginan orang itu bisa mengenang, atau orang yang baik itu kan yang bisa memberi manfaat kan itu. Ya itu menurut saya itu di situ. Ya. Ini kan juga karena latar belakang hidup saya. Jadi saya dibesarkan di lingkungan petani, juga petambak. Terus sepeninggal bapak saya, itu saya sebagai anak tertua, itu punya kewajiban untuk mengelola aset-aset yang ditinggalkan bapak saya. Betul. Ya teman juga, semua saya jadikan inspirasi, Mas. Jadi pada saat saya bekerja di instansi, pernah saya di birokrasi, itu merupakan inspirasi saya. Termasuk Masnya ini inspirasi. Kalau saya pengen mungkin bisa mengulang umur ya, ini saya pengen jadi seperti Masnya ini, kreatif kan gitu loh. Saya pengen jadi bapak. Ya sudah nikah belum? Ya betul, harus jadi bapak. Kan gitu. Biar jadi menginspirasi. Iya, gitu. Halangan pasti ada. Halangan di kerja itu rekan kerja, alam. Cuma itu kalau saya sekarang menyikapi ya itu tidak halangan. Karena ini sudah pasti ada gitu. Dan itu nggak boleh dihindari, harus kita hadapi. Caranya Pak Iwan menyikapi ini biar tetap maju terus, nggak menyerah. Ya, karena semua sudah terkondisikan seperti itu, Mas. Jadi kalau kita mempungkiri kondisi alam atau hukum alam, ya kita ya akan sakit sendiri, jatuhnya tidak terima. Nah, ini memang pelajaran, Mas, untuk yang muda-muda, bahwa masalah, yang namanya masalah itu diciptakan itu untuk kita hadapi agar supaya naik level hidup kita, naik level. Karena pada akhirnya kalau puncaknya itu kan keikhlasan, Mas, berserah diri, yaitu. Nah, sekarang tugas kita di dunia ini, ya hukum dunia ini yang kita jalankan. Masa dipantau, Mas? Oke, saya aktif main musik, yang satu drum gitu. Ya, drummer. Yang cowok juga. Cowok, ini cowok juga ini. Cuma karena pandemi ya gondrong ini karena ini juga untuk penanda, Mas. Jadi ini mudah-mudahan cepat berlalu. Ya, jadi biar nggak terlalu panjang. Jadi ini untuk nanti
setelah pandemi potong nah, gitu. Atau masuk sekolah lah. Masuk sekolah. masih online gitu. Masih online ini, daring ya. Daring. Ini Kehidupan itu kan proses lah, kembali lagi nih kalau ditanya soal itu kayak gitu. Saya juga pernah jadi anak-anak gitu ya. Jadi saya punya pengalaman lagi-lagi seperti itu. Kenapa saya tadi bilang semua jadi inspirasi. Anak saya pun jadi inspirasi. Gitu. Dan saya mau menjadi orang tua yang bisa menyesuaikan zaman. Kalau zaman saya di era terus saya jadi remaja, jadi pemuda itu kan di era 90-an, Mas. Itu orang mengarahkan anaknya ke PNS itu sudah pasti gitu. Iya toh. Tapi kalau sekarang era milenial, era 2001 ya 2001, kalau berpola seperti itu, masih seperti itu, artinya saya ini nggak menyesuaikan zaman gitu. Nah ini saya terapkan ke anak saya. Anak saya ini punya bakat apa gitu. Jadi didorong sesuai bakatnya. Jadi keinginan saya ya sesuai bakatnya anak, bisa mendampingi bakat anak gitu. Dia mau jadi apa besoknya kita nggak tahu. Kita hanya menyiapkan sesuai bakat anak ini gitu. Karena itu modal dasarnya si anak untuk menghadapi kerasnya dunia lah. Nah, kan seperti itu. Itu Mas. Berdampak Mas. Berdampak. Cuma saya bilang berdampak bagus, tapi secara global nggak bagus. Jadi khusus untuk pembudidaya faname pada saat ini menjadi dampak bagus karena harga pada saat ini di puncaknya Mas. Di puncaknya. Negara produsen udang faname itu kan yang paling besar itu di India. Artinya harga udang Indonesia atau dunia itu dipengaruhi oleh negara India. Pada saat panen raya, ini pasti udang kita kalah karena di sana dikelola oleh negara. Jadi sudah bagus. Nah, kalau udang di Indonesia ini masih belum terkelola bagus lah menurut saya ini. Waduh, ini jadinya kok jadi kritik pemerintah ya. Betul. Nggak apa-apa ya. Biar didengar. Kan gitu. membantu. Iya, itu pastinya. Seperti itu. Nah, sekarang ini saya mau bilang pandemi ini berkah buat ini juga nggak enak kan gitu. Tapi faktanya seperti itu. Kalau ditanya dampak dari pandemi ini untuk petambak faname apa? Bagus. Karena India ini di lockdown kan gitu. Akhirnya produksi Susah. vakum kan gitu. Akhirnya udang kita di Indonesia ini yang leluasa ke pasaran internasional itu. Kalau petambak itu khususnya saya nggak bermain di situ. Cuma supplier yang itu. Jadi informasinya sih udang-udang itu pasarnya internasional gitu. Gitu. Jadi ya kalau rantai pemasaran kami nggak ikut gitu. Supplier yang datang ke sini. Ya mestinya gitu Mas. Jadi bahwa ini masalah kita bersama. Dan kita juga tidak boleh bergantung pada pemerintah saja. Jadi dari kita sendiri, lingkungan terkecil, keluarga, kita lebarkan ke tetangga, semampu kita itu bisa berpartisipasi untuk melawan. Ya memang itu khusus. Jadi khusus waktu itu siapa sih Mas ya, awal-awal lagi yang dua tahun ini ya, hampir 2 tahun menuju 3 tahun ini pandemi ini. Di awal-awal itu karena yang pertama dan kondisi yang tidak biasa, keprihatinan itu pasti gitu.
Dan kalau kita mau berkiprah secara luas itu juga ngukur kemampuan kan. Nah, saya pikir lewat lagu inilah yang bisa ikut mewakili perasaan kita, ikut menumbuhkan semangat untuk melawan itu. Iya, kalau saya berpesan kepada teman-teman pemula yang mau memulai wirausaha, jadi itu fokus. Gagal itu ya orang bijak bilang kan, gagal itu sukses yang tertunda. Itu benar, itu saya buktikan. Dan masalah banyak kutipan-kutipan orang bijak itu ya, orang pintar, orang bijak itu yang memang dia kayaknya kalau menyampaikan itu karena ada pengalamannya, kejadiannya, ada buktinya. Masalah bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Benar. Kalau kita hindari logikanya, ini enggak ketemu masalahnya apa, bahkan memecahkannya bagaimana, gitu. Harus kita hadapi. Itu pengalaman kalau mau menjadi wirausahawan. Itu tips saya. Dan fokus. Jadi pilihan usaha itu apa, dipegang gitu. Ya itu termasuk dari terpal ya. Nah, dari terpal itu juga saya sedikit diberi cerita sama Mas David itu, bahwa itu dia ini Mas Hakim ini keponakannya kan gitu. Sudah beberapa kali kesini tapi nggak ketemu. Nah itu, dan cerita bahwa itu awalnya sih kurang serius memulainya, tapi terus serius, dampaknya luar biasa. Itu cerita dari Mas David kan gitu. Ya seperti itu. Harus fokus. Apalagi teknologi ini sudah mendukung, Mas. Kalau zaman saya ini loh, ini lebih sulit lagi tantangannya gitu. Wong saya belajar. Lagi-lagi ini loh, saya menginspirasi teman-teman muda-muda ini menginspirasi saya. Saya harus bisa berpola pikir dengan teman-teman yang era sekarang ini gitu loh. Nah, kalau era saya ini sudah zona nyaman, Mas. Nah gitu loh. Nah itu kunci itu. Seperti itu, Mas. Ya alhamdulillah kalau ada manfaat nanti kepada teman-teman. Semoga ada manfaat buat teman-teman yang lain. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.